tahap masa tenang, nah itu rawan juga Mbak. Jadi nanti di situ mungkin kerawanannya ada money politik untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan. Nah itu juga kita antisipasi. Kembali bertemu dengan saya lagi yang pastinya dengan Dinda Sari Ayu di acara podcast Bawaslu Kota Dumai Ask the Expert. Baik Sobat Bawaslu sekalian, nah untuk hari ini pada segmen ini kita itu udah kedatangan seorang tamu yang istimewa dari Kepolisian Kota Dumai. Siapa ya tamu kita hari ini? Nah langsung saja saya kenalkan. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri nih, karena Sobat Bawaslu nih pengen tahu nih siapa ya tamunya dari kepolisian hari ini. Ya, Baik, Bapak. terima kasih Mbak Intan. Sobat Bawaslu, perkenalkan saya Bastian Rinaldi, selaku Kanit Tindak Pidana Tertentu di Satreskrim Polres Dumai. Bapak Bastian Rinaldi. Jadi saya manggilnya Bapak Bastian atau Bapak Rinaldi? Pak Bastian boleh. Bapak Bastian. Nah, Bapak Bastian, ini sebenarnya kebanggaan ya bagi kami Bawaslu Kota Dumai. Karena apa? Karena ini tuh first time, pertama kalinya kita itu ada tamu dari kepolisian. Terima kasih sangat banyak sekali ya Bapak. Sama-sama. Nah, baik Bapak. Untuk tema hari ini kita itu mengangkat tema tentang pentingnya sinergitas kepolisian dan Bawaslu Kota Dumai dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Nah, terkait tema ini, mungkin nih Sobat Bawaslu banyak yang bertanya, kenapa ya sinergitas antara kepolisian dan Bawaslu itu sangat penting dalam menyongsong pemilu untuk 2024 nanti. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Mbak, terima kasih atas waktunya. Jadi bisa saya jelaskan bahwa sinergitas antara kepolisian dengan Bawaslu itu nanti akan sangat penting, karena sama-sama kita ketahui bahwa nantinya akan dibentuk sentra gakumdu yang terdiri dari kepolisian, Bawaslu dan juga kejaksaan untuk di Kota Dumai nantinya akan dibentuk, dan fungsinya adalah untuk melakukan kontrol dan juga tindakan terhadap apabila ada pelanggaran pemilu pada pelaksanaan pemilu serentak nanti pada tahun 2024. Jadi memang sinergitas antara kepolisian dan Bawaslu ini memang sangat penting. Nah, tujuannya tadi seperti saya jelaskan bahwa untuk melakukan kontrol maupun kegiatan-kegiatan yang memperlancar proses pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Saya rasa itu, Mbak. Iya, sangat jelas sekali ya Sobat Bawaslu ya kenapa alasan sinergitas Bawaslu dengan kepolisian itu sangat penting sekali. Nah Bapak, terkait untuk momentum pemilu tahun 2024 nanti, sejauh ini apa ya upaya dan persiapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menghadapi pemilu nanti? Baik Mbak, untuk Polres Dumai sendiri ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan, terutama untuk mengantisipasi atau mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Di antaranya adalah kita melaksanakan cyber patrol atau patroli di dunia maya untuk mengantisipasi dan melihat akun-akun medsos yang apabila ada postingan ataupun komentar-komentar yang bisa memprovokasi, yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu serentak 2024, nah itu kita lakukan patroli, dan apabila ditemukan nanti akan kita lakukan teguran, dan juga selain itu kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui satuan-satuan yang ada agar masyarakat paham dengan tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Saya rasa itu Mbak yang sudah kami lakukan di Polres Dumai pada khususnya.
Wah, sudah sangat tersusun dengan rapi ya untuk perencanaan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Dumai nanti untuk menghadapi pemilu serentak nanti. Betul. Nah Bapak, kalau menurut Bapak nih, tingkat kerawanan yang tinggi itu pada tahapan pemilu serentak nanti ini pada tahapan apa? Dan apa ya yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap tahapan yang tingkat kerawanannya itu yang tinggi itu? Kalau untuk tahapan dalam pemilu, kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Namun kita tidak bisa mengatakan tahapan tertentu lebih rawan, ini kurang rawan, tapi kita harus antisipasi di setiap tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan bahwa itu pasti ada kerawanannya dan kita akan harus mengantisipasi hal tersebut. Contohnya misalnya di tahapan kampanye, nah, di situ mungkin nanti ada kerawanan, misalnya ada oknum ASN yang memanfaatkan fasilitas negara untuk melaksanakan kampanye, ataupun nanti ada paslon atau dari partai yang istilahnya curi start lah untuk melakukan kampanye. Nah, itu perlu kita antisipasi juga. Tidak sesuai dengan jadwal. Ya, tidak sesuai dengan jadwal, istilahnya kampanye terselubung kan gitu. Kemudian ada tahap masa tenang, nah itu rawan juga Mbak. Jadi nanti di situ mungkin kerawanannya ada money politik untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan. Nah itu juga kita antisipasi. Dan juga mungkin yang paling penting tahapan ketika pencoblosan nanti di hari H, nah itu mungkin ada kerawanan, misalnya ada masyarakat yang memilih lebih dari satu TPS, nah itu juga perlu kontrol kita bersama. Jadi kalau kita globalkan semua tahapan penting dan kita juga harus mengantisipasi setiap tahapan dan jangan underestimate. Saya rasa itu, dan harapan kami juga untuk masyarakat nanti supaya lebih memahami mana yang boleh atau tidak dilakukan dalam pemilu 2024 yang akan datang. Jadi semua tahapan itu mempunyai kerawanannya tersendiri ya Pak ya. Jadi untuk Polres Dumai itu sudah menyusun lagi secara rapi lagi nih antisipasinya ya. Nah, sebagai Kanit 2 Satreskrim Polres Dumai ya Bapak ya, Pak Bastian tadi, apa harapan Bapak kepada masyarakat Kota Dumai dalam pemilu serentak 2024? Baik, terima kasih. Harapan kami kepada masyarakat khususnya untuk menyambut pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang, tentunya kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi, yaitu bisa menjadi monitoring untuk pelaksanaan pemilu. Apabila ada pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan, ya silakan nanti dilaporkan ke Bawaslu. Dilaporkan ke Bawaslu, bisa kita tindak lanjuti nanti di sentra Gakumdu seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kemudian harapan saya agar masyarakat tidak gampang terpengaruh oleh provokasi ataupun ada nanti yang menawarkan uang atau money politik untuk memilih salah satu paslon, ya jangan terpengaruh, pilihlah sesuai dengan hati nurani dan pengetahuan kita masing-masing. Dan juga saya harap laporan pun kalau ada nanti dari masyarakat ya tentu harus sesuai dengan fakta dan tidak disertai dengan maksud-maksud yang tertentu. Jadi harus ada saksi dan juga bukti yang disertakan dalam laporan tersebut. Saya rasa itu Mbak. Jadi sudah jelas ya Sobat Bawaslu ya harapan Pak Kanit ini, Pak Rinaldi, Pak Bastian Rinaldi maksud saya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan yang namanya money politik. Jangan mau suara kita itu dipilih hanya karena beberapa rupiah ya Bapak ya, yang pastinya. Jadi kita memilih pemimpin itu sesuai dengan visi dan misinya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mau datang ke acara podcast Bawaslu Kota Dumai. Kita sangat berterima kasih sekali ya Bapak ya. Baik Sobat Bawaslu sekalian, saya Windasari Ayu beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Salam awas.